Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Nurlian dari kelas K121MR. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama dalam rangka memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Yang pertama saya ambil dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini merupakan seorang filsuf, cendekiawan, dan juga pemikir Islam yang sangat terkenal. Imam Al-Ghazali ini memberikan pandangannya tentang kriteria pemimpin yang baik dalam karyanya yang sangat terkenal, yaitu Ihya Ulum Al-Din. Dalam karyanya ini, Al-Ghazali memberikan petunjuk etika dan pedoman perilaku untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk juga kepemimpinan. Berikut kriteria pemimpin yang baik menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah takwa. Takwa menurut Imam Al-Ghazali adalah pemimpin harus memiliki kesadaran akan Allah dan menjalani kehidupan yang berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Terdapat juga pada surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Yang artinya berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Selanjutnya ada keadilan. Keadilan menurut Imam Al-Ghazali adalah pemimpin harus adil dalam memberikan keadilan kepada semua orang tanpa memandang suku, warna kulit, atau status sosial. Jadi keadilan adalah aspek yang penting dalam kepemimpinan menurut Imam Al-Ghazali. Terdapat juga pada surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi innallaha yuhibbul muqsitin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Selanjutnya ada juga kasih sayangnya dan kepedulian. Jadi pemimpin yang baik itu harus memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap bawahan atau masyarakat yang dipimpinnya. Jadi kepemimpinan yang berlandaskan empati dan perhatian terhadap kebutuhan orang lain sangat dihargai. Selanjutnya ada tawadu. Tawadu artinya kesederhanaan. Jadi pemimpin yang baik itu harus bersikap sederhana dan tidak terjebak dengan kemewahan atau kehidupan yang mewah. Kesederhanaan adalah nilai yang dipromosikan oleh Al-Ghazali untuk memperkuat kepemimpinan yang berdasarkan ketulusan dan juga kejujuran. Selanjutnya ada ilmu dan kebijaksanaan. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang memadai. Jadi pemimpin harus berpendidikan dan berbijaksana akan mampu membuat keputusan yang tepat. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mendirikan orang yang zalim di atas keadilan, dan tidakkah kalian menyaksikan bahwa ketika Allah menjadikan mereka pemimpin, mereka menjadi penyebar kezaliman sehingga mereka binasa, dan sebagaimana yang diikuti oleh manusia. Pendapat itu adalah sesuatu yang penting, dan pendapat itu memiliki seorang pemimpin. Terdapat hadis ini juga menyoroti pentingnya memiliki pemimpin yang bijaksana dan memahami kebutuhan masyarakat, karena pendapat dan kebijaksanaan pemimpin mempengaruhi arah dan keadaan umat. Terdapat pada hadis riwayat Abu Hurairah. Yang keenam, kesetiaan dan amanah. Pemimpin itu yang baik harus dapat dipercaya dan setia terhadap tanggung jawabnya. Amanah itu artinya kepercayaan, adalah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh seorang pemimpin. Selanjutnya, kemampuan komunikasi.
Menurut Imam Al-Ghazali, pemimpin yang efektif harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Nah, ini juga termasuk kemampuan yang mendengar, berbicara yang jelas, dan juga memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, seorang pemimpin diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan memimpin dengan moralitas yang tinggi sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya saya mengambil kriteria pemimpin yang baik menurut Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini merupakan seorang ulama besar yang dikenal karena karyanya yang terkenal, yaitu Sahih Al-Bukhari, yang merupakan salah satu koleksi hadis yang paling otentik dalam Islam. Berikut kriteria pemimpin yang baik menurut Imam Al-Bukhari. Yang pertama ada takwa, sama seperti Imam Al-Ghazali. Lalu yang kedua ada keadilan. Menurut Imam Al-Bukhari, keadilan itu menyertakan banyak hadis yang menekankan pentingnya keadilan dalam kepemimpinan. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang diberkahi oleh Allah. Begitu menurut Imam Al-Bukhari. Selanjutnya ada kemurahan hati dan kepedulian. Menurut Imam Al-Bukhari, pemimpin yang baik harus memperlihatkan kemurahan hati dan kepedulian terhadap umatnya. Nah, hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang berbuat baik dan memperlihatkan kasih sayang kepada sesama. Selanjutnya ada kesederhanaan. Terdapat juga dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah bersabda, apabila imam meminta izin, maka izinkanlah dia jika dia datang dengan kebenaran. Dia adalah imammu. Tetapi jika dia datang dengan kebatilan, maka tidak ada kewajiban bagimu terhadapnya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin, termasuk imam atau pemimpin umat muslim, harus hidup dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Kesederhanaan juga terlihat dalam sikap pemimpin yang tidak mengejar kepentingan pribadi atau kemewahan, melainkan hanya untuk memperjuangkan kebenaran dan kemaslahatan umat. Selanjutnya konsultasi. Konsultasi menurut Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis yang menekankan pentingnya konsultasi dalam pengambilan keputusan. Konsultasi menurut Imam Al-Bukhari ini, pemimpin seharusnya membawa keputusan-keputusan penting kepada ahli dan juga konsultasi. Jadi jika ada masalah, Imam Al-Bukhari menyarankan kepada para pemimpin untuk berkonsultasi kepada para ahli dalam memutuskan segala sesuatunya. Selanjutnya ada juga pendidikan dan ilmu. Pemimpin yang baik ini seharusnya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip Islam serta dunia yang diaturnya. Begitu menurut Imam Al-Bukhari. Selanjutnya yang terakhir ada amanah dan kepercayaan. Menurut Imam Al-Bukhari, pemimpin harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Amanah dan kepercayaan adalah nilai-nilai yang tinggi dalam kepemimpinan Islam. Selanjutnya saya mengambil kriteria pemimpin yang baik menurut ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini merupakan seorang cendekiawan dan juga ulama Islam dari abad ke-14. Ia memberikan pandangannya tentang kriteria pemimpin yang baik melalui berbagai tulisan dan juga karya-karyanya.
Berikut kriteria pemimpin yang baik menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama ada ketakwaan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketakwaan adalah dasar bagi kepemimpinan yang adil dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya ada keadilan dan kasih sayang. Terdapat juga dalam surat Al-Furqan ayat 63. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, keadilan adalah nilai utama dalam kepemimpinan Islam. Dan pemimpin yang baik harus bersikap adil dalam memperlakukan semua orang tanpa memandang suku, warna kulit, atau status sosial. Berikut juga dijelaskan dalam surat Al-Furqan yang berbunyi wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi, yang artinya dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Selanjutnya, kepemimpinan berdasarkan prinsip Islam. Ibnu Qayyim menekankan bahwa kepemimpinan yang baik harus mematuhi prinsip-prinsip Islam dan menyesuaikan tindakan dengan ketentuan syariah. Yang keempat, kebaikan dan pelayanan masyarakat. Artinya pemimpin yang baik itu harus memiliki niat yang tulus untuk berkhidmat kepada masyarakat dan memperjuangkan kesejahteraan umat. Selanjutnya, keberanian dan kekuatan. Menurut Ibnu Qayyim, pemimpin yang baik perlu memiliki keberanian untuk menjalankan keadilan dan menegakkan hukum, meskipun itu melibatkan resiko dan tantangan. Terdapat juga dalam pada hadis Sahih Muslim yang berbunyi, barang siapa diamanahkan atas suatu kaum, kemudian dia tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, maka hendaklah dia menggantungkan lehernya dengan batu dari neraka. Hadis Sahih Muslim, kitab Al-Imarah. Nah, hadis ini menegaskan bahwa seorang pemimpin yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin suatu komunitas atau umat harus memiliki keberanian untuk menjalankan hukum-hukum Allah dengan adil. Sehingga jika seorang pemimpin tidak melaksanakan keadilan dan tidak memutuskan berdasarkan hukum Allah yang sudah diturunkan, maka dia berisiko mendapatkan hukumannya yang keras. Dalam hal ini menunjukkan bahwa keberanian dan kekuatan seorang pemimpin bukanlah untuk kepentingan pribadi atau otoriter, tetapi untuk memastikan pelaksanaan keadilan dan kebenaran berdasarkan ajaran Islam. Pemimpin yang baik harus memiliki keberanian untuk berdiri di jalan keadilan, bahkan jika itu sulit atau melibatkan konsekuensi yang sangat berat. Selanjutnya juga ada konsultasi. Menurut Ibnu Qayyim, pemimpin seharusnya tidak otoriter, melainkan membuka pintu untuk mendengar pendapat dan saran daripada penasihat. Yang ketujuh ada pendidikan dan pengetahuan. Menurut Ibnu Qayyim, seorang pemimpin yang baik seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang Islam dan dunia untuk dapat membuat keputusan yang tepat. Dan yang terakhir menurut Ibnu Qayyim adalah kejujuran dan amanah. Kejujuran dan amanah adalah nilai-nilai yang sangat penting yang harus dimiliki oleh pemimpin. Pemimpin yang dapat dipercaya akan lebih dihormati dan diikuti oleh masyarakat. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.